Havana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Putra Bayu Surya Jati, nomor absen 27. saya Noviana Indriani, nomor absen 23. Saya Zazka Ilmi Rahman, nomor absen 34. Saya Priska Puspa Fitriani, nomor absen 26. Saya Wandana Hidayah Zahra, nomor absen 33. Nomor absen 20. Kami akan membuat video perawatan berkala untuk kendaraan Suzuki S3 pada 10.000 km pertama. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melakukan pemisahan perawatan pada 10.000 km. Yang pertama, saya akan memeriksa pada baterai. Sebenarnya mengangkat engine hood, dengan menarik tuas engine hood pada sebelah kanan dashboard. Di sini kita tarik, telah terbuka. Selanjutnya membuka engine hood dan menarik hood pengait. Setelah itu memasang engine support hood, engine support. Nah, di sini sudah terpasang. Selanjutnya memasang cover fender set. Kita menggunakan apa di sini? Memasang media utuh. Ini kita memasang wheel cover. Wheel cover telah terpasang, dia memasang live cover. Lalu right cover fender. Right cover terpasang di sini. Cover fender eksterior telah terpasang semua. Selanjutnya pada interior. Buka, memasang floor mat telah terpasang. Selanjutnya memasang seat cover. Ini seat cover. Seat cover telah terpasang. Selanjutnya memasang wheel steer cover. Wheel steer telah terpasang. Di sini sudah cover fender set telah terpasang semuanya. Cover fender set ini berfungsi untuk melindungi bodi dari kotor ataupun kerusakan goresan saat melakukan perbaikan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemisahan tegangan baterai dan pemisahan pada baterai. Selanjutnya mengambil peralatan untuk pemeriksaan pada baterai, yaitu di sini ada baterai tester, terus multimeter, sama senter. Selanjutnya kita melepas baterai karena di sini kan. Selanjutnya pemeriksaan pada baterai. Terlebih dahulu memeriksa apa kayak visual baterai. Di sini kita periksa visual baterai. Di sini tidak terdapat retak, cacat ataupun mengembung. Untuk cover dan tutupnya di sini normal semua, cuma sedikit kotor. Ini harusnya lakukan pembersihan menggunakan kain macun.
Terus pemeriksaan kuantitas elektrolit alias cairan. Di sini hasilnya berada di antara upper dan lower. Sel 1 berada di atas lower dan di bawah upper. Ini juga berada di antara upper dan lower. Sel 2, sel 3, sel 4, 5, dan ini sel 6 sangat mendekati lower. Sebaiknya dikasih pengisian kembali. Karena di sini tidak ada airnya, nanti pengisian nanti saja. Selanjutnya pemeriksaan pada fan plug. Pemeriksaan fan plug sel 6. Kita terlebih dahulu melepas saja. Lepasan fan plug. Banyak. Sebelum melakukan pemeriksaan fan plug, di sini saya melakukan pemeriksaan terminal, terlepasan dan kencang. Di sini, lalu pemeriksaan tegangan baterai. Sebaiknya nanti kita melakukan pembersihan pada fan plug, takutnya tersumbat. Menggunakan udara bertekanan. Pada fan plug. Pada tutup nomor 1. Sudah tersumbat. 2. 3, 4, 5, 6. Fan plug normal semua, kembali rata. Oke. Ada pemasangan kembali fan plug. Ini harusnya kita melakukan pemeriksaan berat jenis elektrolit, tapi karena di sini tidak terdapat hidrometer, jadi kita skip lebih dahulu. Pemasangan fan plug. Pastikan fan plug terpasang dengan kencang. Lalu di sini multi sepertinya tidak, jadi kita gunakan karena kita langsung menggunakan baterai tester. Oke, lebih dahulu memasang negatif baterai. Pastikan pasang dengan kencang dan kuat, lalu masang positif. Oke, di sini launching baterai tes regular volt. Di sini kodenya adalah R. Sejak maaf, ini perlu bantuan kunci 10. Kita melepas dulu positif baterai, negatif baterai. Kita memerlukan bantuan alat, yaitu kunci nomor 8. Kunci shock ini kita menggunakan ukuran 8 mm untuk membuka pengaman pada baterai. Oke, kita buka. Kita atur arah. Kita gunakan. Di sini kita buka ini hanya untuk melihat kode baterai. Terus gini kita menggunakan sisa kecil. Di sini karena sudah berkarat, jadi agak keras. Selanjutnya pemeriksaan sistem pendingin. Yang pertama pemeriksaan reservoir tank air radiator menggunakan senter.
Air berada di antara full dan low, artinya normal. Sedangkan air berada di atas batas full, artinya berlebih. Dan jika air berada di bawah batas low, artinya kurang, perlu diisi ulang. Selanjutnya pemeriksaan tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Spesifikasinya 1,1 bar. Sen, coba lagi di video loh, Sen. Selanjutnya kita beri tekanan sesuai spesifikasi, yaitu 1,1 bar. Biasanya kan orang detik. Selanjutnya kita beri tekanan 1,1 bar sesuai spesifikasi. Vakum akan membuka dan tekanan akan berkurang kembali ke 1,1 bar. Berarti normal. Mencurigakan. Sepertinya tidak enak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu tutup zip. Selanjutnya kita periksa kebocoran radiator menggunakan radiator cup tester. Lalu kita beri tekanan 1,1 bar sesuai spesifikasi. Selanjutnya kita periksa selang radiator. Jika tekanan tidak turun, masih pada 1,1 bar sesuai spesifikasi, menandakan selang radiator tidak bocor. Jadi di sini saya akan memeriksa sistem pelumasan dan filter udara. Yang pertama, sistem pelumasan. Kita tarik dipstick. Lalu kita lap menggunakan kain macun. Lalu kita masukkan lagi dipstick. Sampai bawah, lalu kita angkat lagi, lalu kita cek berada di upper lower atau jadi di sini berada di atas upper. Karena di sini berada di atas upper, sebaiknya dikurangi olinya. Lalu kita mengecek kualitas oli. Warna oli sudah coklat. Warna oli sudah coklat kehitaman. Sebaiknya diganti. Teksturnya sudah cair. Setelah sudah, kita masukkan lagi dipstick. Sampai bawah. Yang kedua, filter udara. Yang pertama kita buka filter.
kondisinya kotor. Sebaiknya perlu diganti. Tetapi di sini kita akan mencoba membersihkan terlebih dahulu menggunakan udara bertekanan tinggi. Ini orang ngerti ke pertama depan. Dari depan gitu kan. Bisa. Yang pertama dari depan. Lalu ke bagian yang belakang. Lalu ke bagian depan lagi. Setelah sudah, kita masukkan lagi ke dalam. Lalu kita masukkan Saya akan mengecek timing belt. Membutuhkan timbangan dan penggaris. Kompresor. Kita akan timbang dengan 10 kilo. Terus saya tadi.
10 sih bisa. Dan ukurannya ya sih. 7 cm. 7 cm. Wis. Itu berarti piramida 7 cm berarti. Untuk timing bednya masih bagus. Saya akan berapa like cover. Dan akan melepas ref cover. Saya akan melepas gear cover. Sini saya akan memeriksa selang dan pipa rem. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi selang dan pipa rem, apakah terdapat kebocoran, retak, ataupun berkarat. Pertama, saya akan mengecek kondisi selang. Saya sudah mengecek kondisi selang, dan di sini kondisi selang tidak dapat kebocoran ataupun retak ataupun berkarat, yaitu selang masih bagus. Akan mengecek minyak rem. Ketika minyak rem berada di garis minimal, yaitu minyak remnya berkurang ataupun harus ditambahi. Dan ketika minyak remnya berada di garis maksimal, itu artinya baik ataupun cukup. Dan ketika minyak rem melebihi garis maksimal, yaitu minyak remnya harus dikurangi agar sistemnya aman. Dan di sini saya akan mengecek kondisi minyak rem. Di sini minyak rem terlihat melebihi batas maksimal, yaitu minyak remnya harus dikurangi agar sistemnya bagus ataupun aman. Di sini saya akan memeriksa karet lipat. Pastikan tidak ada kerusakan atau keretakan. Saya akan memeriksa kinerja AC. Suhu ruang saat ini yaitu 32,5 derajat Celcius. Kunci kontak on, kemudian di start. Blower maksimal, temperatur suhu maksimal, kemudian memasukkan
18 derajat Celcius. Di sini kinerja AC masih normal. Lepas wheel steer cover dan seat cover. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.